Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Kita akan mengakhirinya di tanggal 31 Desember nanti. Semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah hidup kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian baginya. Kita katakan mulia bagi anak domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan namamu. Bagi anak domba. Bagi anak domba.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Olehnya itu pada saat ini Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian, hai siarkan di gunung. Lahirnya Al-Masih.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 107 ayat 23 sampai dengan 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan 1000 lilin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri.
saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-1 sampai dengan 10, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita akan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami semua pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong juga saya sebagai pelayan-Mu di dalam memberitakan kebenaran-kebenaran rohani dari firman Tuhan. Tuhan bekerjalah di dalam hati kami semua, di dalam hati gereja-Mu, untuk kami bersama-sama mengerti firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, dan melakukannya di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Umat manusia secara keseluruhan telah jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu, seluruh umat manusia mewarisi dosa turunan dalam natur rohani mereka dan terus-menerus berbuat dosa dengan melanggar hukum-hukum Tuhan. Lalu siapakah yang dapat melepaskan manusia dari natur berdosanya ini dan dari keadaan mati rohaninya yang terus-menerus menyeret umat manusia untuk berbuat dosa? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan umat manusia dari natur berdosanya dan dari kesesatan hidup umat manusia. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia yang kudus, kemudian berkurban mati di atas kayu salib demi mengadakan penebusan bagi umat manusia dari dosa. Bagaimana caranya Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia atau orang-orang yang terhilang dan tersesat dalam dosa? Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus mencari orang-orang yang terhilang dalam dosa. Pada suatu kali di berita, ada orang-orang yang mencari anggota keluarganya yang terhilang karena bencana atau musibah yang terjadi. Pencarian terhadap orang yang dikasihi itu terus-menerus dilakukan sampai tim SAR menemukan hasilnya. Entah hasilnya itu berupa menemukan orang yang dicari, ataupun hanya menemukan sisa jenazah, serpihan orang yang hilang tersebut. Keluarga yang mengasihi orang yang terhilang tersebut masih membayangkan atau mengharap-harapkan anggota keluarga yang dicarinya selama ini masih hidup, masih selamat, sehingga mereka rindu untuk dapat berjumpa atau berkumpul kembali. Walaupun pada kenyataannya anggota keluarganya telah terhilang berminggu-minggu di laut, di hutan,
atau di dalam suatu keadaan yang nahas, tempat lokasi terakhir dilaporkan. Entah ditemukan dalam keadaan hidup maupun mati, keluarga yang mengasihi orang yang terhilang itu terus-menerus mencari anggota keluarganya yang terhilang. Demikian jugalah Tuhan Yesus Kristus terus mencari orang-orang yang terhilang dalam dosa. Sebab begitu besar kasih Bapa Sorgawi, yaitu Tuhan semesta alam atas orang-orang di dalam dunia ini. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak mau seorang pun binasa dalam kebinasaan neraka kekal. Nah saudaraku, di dalam Injil Lukas 19 ayat 1-10 ini, di dalam inkarnasi Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam dunia ini sebagai manusia yang kudus. Tuhan Yesus berjalan berkeliling, masuk ke kota-kota dan ke desa-desa orang Yahudi pada waktu itu, untuk mengajar dan memberitakan jalan keselamatan sorgawi. Pada teks kita, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko saat beberapa hari sebelum Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem untuk disalibkan. Seperti biasanya, Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak karena pengajarannya, karena kesembuhan dan kuasa ajaib yang diadakannya bagi umat Tuhan. Ada seorang yang hatinya sudah digerakkan Tuhan oleh panggilan efektif sorgawi, oleh Rohul Kudus. Rohul Kudus Tuhan berbicara dan menaruh kerinduan di dalam hati orang ini untuk mencari keselamatan sorgawi bagi jiwanya. Orang ini adalah seorang pemungut cukai yang curang. Bahkan dia adalah kepala dari para pemungut cukai. Para pemungut cukai pada waktu itu seringkali memungut pajak secara berlebihan dari rakyat Yahudi. Di dalam keharusan rakyat Yahudi membayar pajak kepada pemerintah Romawi yang memang berkuasa atas mereka pada saat itu. Pejabat cukai ini kaya sekali, namanya Sakeus. Sakeus ini banyak mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah orang baik, guru yang agung dan berkuasa, dan ajaib. Wibawa rohani Tuhan Yesus Kristus menarik perhatian orang banyak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berbicara dan bergaul dengan para pendosa. Pada waktu itu, para pendosa biasanya diremehkan, dihina, dan dijauhi oleh masyarakat Yahudi pada umumnya. Dan di antara para pendosa itu adalah para pemungut cukai atau para pemungut pajak, termasuk Sakeus. Sakeus ini sebenarnya arti namanya dalam bahasa Ibrani yaitu Zakai, atau dalam bahasa Yunani yaitu Zakaios, artinya orang benar. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai righteous, suci atau pure, atau innocent, atau tidak bersalah. Tetapi tingkah laku Sakeus adalah kebalikan dari arti namanya. Dia malah menarik pajak berlebih-lebihan dari tuntutan yang perlu ditarik. Zakaios yang seharusnya menjadi orang benar sesuai arti namanya, dia malah menipu, memeras, dan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga pemungut cukai seperti Sakeus ini sangat dibenci oleh masyarakat sosial Yahudi pada waktu itu, dan dia sangat dijauhi. Nah, walaupun arti nama Zakaios atau Sakeus ini adalah orang benar, suci, dan tidak bersalah, namun diri dan hidup Sakeus tidak mampu untuk menjadi benar sendiri. Ia tidak mampu untuk menjadi suci sendiri dan tanpa kesalahan. Sebab apa? Sebab Sakeus sama seperti juga semua umat manusia pada umumnya telah jatuh ke dalam dosa dan mewarisi dosa turunan dari Adam. Natur rohani atau status rohaninya, yaitu status rohani manusia pada umumnya telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian karena status berdosa tersebut, maka hidupnya menjadi bertambah-tambah dosa perbuatan. Jadi sudah secara natur, secara status sudah jatuh ke dalam dosa, maka sebelum status ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus, maka manusia menjadi terus-menerus berbuat dosa perbuatan, dosa kebiasaan, dosa habitus.
dan seterusnya, sehingga bertambah-tambah berdosa. Tuhan Yesus Kristus mencari Sakeus yang terhilang dalam dosa. Tuhan Yesus Kristus memberikan panggilan efektif sorgawi di dalam diri Sakeus untuk mencari dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sakeus mencoba melihat Tuhan Yesus, namun dia tidak berhasil sebab badannya pendek dan pandangannya terhadap Tuhan Yesus yang saat itu sedang mengunjungi kota Yeriko dihalang-halangi oleh masyarakat yang kurang suka pada Sakeus. Lalu dengan putus asa, tapi juga dengan tidak kurang akal, Sakeus berlari lebih jauh ke depan, ke jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Lalu dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, ia memanjat pohon ara dan bersembunyi di antara kelebatan daun-daun pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat dan untuk mendengar Tuhan Yesus Kristus yang berjalan sambil mengajar. Dia melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, makin lama makin dekat. Ada sayup-sayup suara pengajaran yang didengarnya ditangkap oleh telinganya. Tetapi kebanyakan suara kebisingan dari orang banyak yang mengganggu atau tidak sempat Sakeus mendengar pengajaran apa yang Tuhan Yesus katakan dari mulutnya yang kudus itu. Dan Sakeus tidak menyangka pada satu ketika Sang Rabi Agung ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan berhenti tepat di bawah pohon ara tempat ia memanjat. Tuhan Yesus menengok ke atas dan memanggil nama Sakeus tanpa Tuhan Yesus berkenalan terlebih dahulu. Kata Tuhan Yesus, "Sakeus, turunlah segera. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus terkejut, kaget, namun bercampur gembira. Ia segera turun dari pohon ara dan ikut berjalan di samping Tuhan Yesus. Sakeus yang tadinya jauh dari Tuhan Yesus ditarik oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi dekat dengannya. Bagaimanakah respon orang banyak yang pada saat itu mengerumuni Tuhan Yesus? Orang banyak menggerutu dan bersungut-sungut tentang mengapa Tuhan Yesus mau menginap di rumah orang najis, berdosa, dan kotor rohani seperti Sakeus. Alasan Tuhan Yesus jelas, yaitu karena Tuhan Yesus Kristus mencari orang-orang yang terhilang dalam dosa. Ada sebuah lagu dari KPPK nomor 316 yang menggambarkan rahmat atau anugerah sorgawi dari Tuhan Yesus untuk orang-orang yang tersesat dalam dosa. Begini bunyinya. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanmu. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanmu. Bagi saudara dan saya, jika Tuhan menanamkan kerinduan di dalam hati saudara dengan panggilan efektif sorgawi untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, janganlah abaikan. Kenallah Tuhan Yesus Kristus, carilah wajahnya selalu, selama masih bisa dikatakan pada hari ini, yaitu di mana waktu perkenanan Tuhan masih ada, sebelum kita terlambat. Tuhan Yesus Kristus mengundang kita untuk percaya kepadanya. Doakanlah juga sanak, keluarga, dan teman-teman kita yang terhilang rohaninya, supaya mereka mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus mencari orang-orang yang terhilang dalam dosa, apalagi yang Tuhan Yesus Kristus lakukan? Yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus
menyelamatkan orang-orang yang tersesat dalam dosa. Orang yang tersesat di hutan atau di jalan atau di daerah yang baru dikenalnya, bahkan orang yang terombang-ambing di lautan luas yang tak tentu arahnya, tentu saja membutuhkan penolong yang benar-benar tahu jalan pulang ke rumah yang aman dan tentram. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong untuk jalan ke sorga. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Dia adalah jalan menuju ke sorga. Tuhan Yesus Kristus mau menyelamatkan kita, orang-orang yang tersesat dalam dosa. Nah, pada konteks Lukas 19 ini, Tuhan Yesus menginap di rumah Sakeus dan mengadakan pembicaraan rohani dengannya dan dengan seisi keluarga Sakeus. Roh Kudus Tuhan, yaitu roh dari Tuhan Yesus Kristus, melahirbarukan dan memperbaharui kerohanian Sakeus dan seisi keluarganya. Dari keadaan mati rohani menjadi hidup rohani kembali. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Karena telah bertobat, maka Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang pernah kuperas, akan kukembalikan kepadanya 4 kali lipat dari jumlah uang yang pernah kuambil darinya." Tuhan Yesus mengkonfirmasi pertobatan Sakeus dan segenap keluarganya. Kata Tuhan Yesus, "Pada hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab Sang Mesias memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang." Nah, sebagaimana Nabi Abraham atau Ibrahim pada zaman dahulu juga beriman kepada Tuhan semesta alam, kemudian diselamatkan, maka Sakeus juga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan secara rohani. Setelah pertobatannya, Sakeus dengan cermat berhitung dari pembukuannya data orang yang pernah diperasnya dan mulai mengunjungi mereka satu persatu, kemudian mengganti kerugian mereka 4 kali lipat. Dan tentu saja Sakeus juga meminta maaf dengan tulus kepada orang-orang, kepada siapa dia pernah bersalah. Sakeus mempersembahkan setengah dari kekayaannya untuk pelayanan kepada orang-orang miskin. Sakeus untuk selanjutnya juga hidup secara sederhana dan jujur dalam pekerjaannya. Ada satu catatan kesaksian dari seorang bapak gereja yang bernama Clement dari abad pertama. Di dalam buku yang ditulisnya yang berjudul Homilis Jilid yang ketiga, Bapak Gereja Clement mengatakan bahwa Sakeus pada akhirnya menjadi seorang bishop atau rohaniwan gereja di daerah Kaisarea sampai akhir hidupnya. Nah, bagi kita orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu menunjukkan buah-buah pertobatan kita, yaitu tindakan-tindakan pertobatan yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama sesudah pertobatan Sakeus, Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem untuk menyelesaikan misi penebusannya atas umat manusia dari kuasa dosa. Tuhan Yesus Kristus disalibkan di Bukit Golgota untuk menggantikan hukuman maut yang seharusnya kita tanggung sebagai umat manusia berdosa. Namun Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita dibenarkan, kita diampuni dari segala dosa kita. Kita disucikan dan dilahirbarukan dari keadaan mati rohani menjadi hidup rohani. Dan kita menjadi anak-anak rohani dari kerajaan sorga. Sakeus pun tentu saja mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan dia juga melihat salib Tuhan Yesus dari kejauhan. Seperti isi pesan dari lagu berikut dari Kidung Jemaat nomor 169. Begini bunyinya. Memandang salib Rajaku
yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Dan harta hilang harganya. Dan harta hilang harganya. Tuhan Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang dalam dosa. Kita pun juga telah terhilang dan tersesat dalam dosa. Kita telah dibenarkannya, kita telah diselamatkannya. Kita juga perlu mendoakan orang-orang yang terhilang dan tersesat dalam dosa, agar mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus Kristus mampu untuk memberikan keselamatan rohani bagi kita dan bagi orang-orang lain yang terhilang dalam dosa dan kesesatan hidup. Rahmat atau anugerah Tuhan Yesus Kristus mencari dan memberikan kerinduan atau panggilan efektif sorgawi di dalam hati nurani orang-orang yang akan diselamatkannya, agar mereka terbuka terhadap Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah jalan satu-satunya ke sorga yang kekal. Amin. Sungguh dan benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak rohani kerajaan sorga oleh karena penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia yang kudus. Sehingga ketika kami percaya kepadanya bahwa dia telah berkurban di atas kayu salib, menanggung hukuman kebinasaan kekal yang seharusnya kami tanggung, maka kami yang percaya diselamatkan oleh karena kebenarannya yang adalah kudus. Dan kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jalan satu-satunya ke sorga, kebenaran dan hidup, maka kami diselamatkan. Tolonglah ya Tuhan, sanak keluarga kami, juga teman-teman kami yang belum percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Kami bawa kepadamu mereka satu persatu, supaya Engkau menunjukkan, memberikan panggilan efektif sorgawi di dalam hati mereka, supaya juga kesaksian hidup kami benar-benar mencerminkan dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang benar, Juru Selamat yang kekal, yang benar-benar telah turun dari sorga dan kembali ke sorga, dan ingin juga kami diselamatkan oleh karena namanya yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, nyanyi puji Tuhan.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, bijak, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi seluruh berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati keadaan dunia ini ya Tuhan. Terutama peperangan yang masih juga terjadi saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan terus campur tangan, sehingga terjadi rekonsiliasi, gencatan senjata, dan boleh menghadirkan kedamaian di dalam bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita terus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung dunia. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find grace, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and tide